wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah ya hamdan katsira tayyiban mubarakan fih, mubarakan alaih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa usalli wa usallim ala nabiyina al-karim Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Saudara-saudaraku, kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah, alhamdulillah di malam sore hari ini Allah Subhanahu wa taala kembali mempertemukan kita, tentunya masih lanjutan pembahasan Mandhumah Qawaidul Fiqhiyah yang disusun oleh Syekh Nasir Sa'di rahimahullahu taala. Dan pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas tentang kaidah yang sangat penting, yaitu syariat yang didatangkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu sesuatu yang mudah, dan Allah Subhanahu wa taala akan mempermudah ya ketika di sana mendatangi kita kesulitan. Ini semuanya sudah kita bahas dan tidak perlu lagi kita ulang pada kajian kita kali ini. Adapun pada pembahasan kita di hari ini ada pembahasan yang baru, yaitu sebuah kaidah yang sangat penting, dan ini juga kaidah yang dikatakan sebagai kaidah yang besar di dalam agama kita ini, dan terkhusus ya tentang permasalahan ibadah, karena seseorang ketika dia salah dalam memahami ibadah atau salah di dalam belajar, tidak sedikit kita akan mendapatkan seseorang itu keraguan-keraguan di dalam dia beribadah kepada Allah. Ketika seseorang akan sholat, yang merupakan penjuk hati seorang mukmin, ketika dia ruku dan sujud kepada Allah Subhanahu wa taala, dia akan mendapatkan ketenangan, dia akan mendapatkan kebahagiaan, dia akan mendapatkan kelapangan dada. Tapi bagi sebagian orang, sholat ini merupakan musibah untuk dirinya. Sholat ini merupakan sesuatu hal yang sempit. Ya, berapa banyak kita dapatkan di masjid, ya dia masuk awal, di soft awal bahkan di masjid. Ya, semua orang sudah selesai sholat. Dia masih takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Lagi sholat ke toilet. Ya wudhunya nggak selesai-selesai. Rukunya nggak selesai-selesai. Sujudnya nggak selesai-selesai. Yang buat dia, inilah masalah besar dan beban dalam hidupnya. Tapi subhanallah, ketika kita kembali dan merujuk kepada syariat Allah, merujuk kepada sunnah Nabi Muhammad SAW, disitulah kita akan diberikan oleh beliau satu poin yang sangat penting di dalam kita membangun ibadah-ibadah itu sendiri. Dan inilah hal yang akan kita bahas insya Allah di hari ini, di mana Syekh Abdurrahman Sa'di rahimahullahu ta'ala menyebutkan, وَتَرْجِعُ الْأَحْكَامُ لِلْيَقِينِ فَلَا يُزِيلُ الشَّكُّ لِلْيَقِينِ وَالْأَصْلُ فِي مِيَاهِنَا الطَّهَارَةِ وَالْأَرْضِ وَالثِّيَابِ وَالْحِجَارَةِ. Kata beliau, tarji'ul ahkam, hukum-hukum itu kembali kepada keyakinan yang dibangun oleh seseorang. Fala yuzilu syakku lil yaqini. Sehingga keraguan yang muncul pada diri seseorang, ya, dari keyakinan yang telah dibangun tadi, maka keraguan itu tidak akan bisa menghilangkan keyakinan. Saya sebutkan contoh sebelum saya membaca. Ya, apa yang diinginkan oleh Syekh dalam kaidah ini. Ada seseorang, dia sholat maghrib tadinya. Tapi dia sholat maghrib dalam keadaan dia bersuci. Taib. Kemudian ketika akan melakukan sholat isya, datanglah keraguan. Sepertinya saya sudah buang angin. Ya, kayaknya saya sudah batal tadi. Taib. Nah, dia yakin sekali. Ya, dia sudah sholat maghrib dengan wudhu yang sempurna. Dan dia yakin dia belum ya batal wudhunya. Akan tetapi keyakinan yang dia bangun tadi tiba-tiba datang sedikit keraguan. Kayaknya saya sudah kentut. Kayaknya saya sudah batal. Nah, kayaknya tadi, ya ini namanya syak. Keraguan tadi tidak bisa menghilangkan keyakinan yang telah dia bangun tadi sebelumnya. Maka dia tidak perlu mengulangi wudhunya. Dia langsung takbir Allahu Akbar. Karena dia sudah dalam posisi apa? Berwudhu. Ya, keraguan yang datang tadi tidak bisa menghilangkan keyakinan.
Dan kaidah ini, para hadirin dan hadirat, dibangun dalam nas dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Di antaranya, pada waktu itu datang seorang laki-laki yang dia mengadu kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam kalau dia merasakan sesuatu dalam sholatnya. Dia sedang sholat dalam keadaan dia yakin, dalam keadaan berwudu. Kemudian ketika dia melakukan ibadah, ketika dia sedang melakukan sholat, tiba-tiba datang keraguan kalau seandainya dia sudah buang angin. Dia telah buang angin. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, la yansarif. Jangan pernah engkau keluar dari sholatmu hatta. Perhatikan, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menanamkan kepadanya keyakinan hatta sampai engkau mendengar benar itu suara kentut. Ya, atau engkau mendapatkan bau kalau memang itu bau kentut. Tapi kalau seandainya engkau tidak mendapatkan sesuatu yang pasti itu suara ataukah bau kentut, maka tidak perlu engkau meninggalkan sholatmu. Itu cuma sekedar keraguan-keraguan yang keraguan itu tidak bisa menghilangkan keyakinan ketika engkau sholat di dalam keadaan berwudu. Bisa difahami ya? Ini kaidahnya apa yang disebut apa? Ini contoh dari kaidah yang telah kita baca tadi. Dan supaya lebih perjelas, disebutkan oleh syarih rahimahullahu hafizahullahu taala, dzakara nadimu rahimahullahu taala qaidatan ukhra min al-qawaidil al-mandumah. Dan nazim yaitu Syekh Abdurrahman Sa'di rahimahullah menyebutkan kaidah yang lainnya. Ya, dari kaidah-kaidah dalam mandumahnya beliau ini. Apa kaidahnya? Wa yaqaidatun al-yaqinu la yazul bisyakki. Bahwasanya keyakinan itu tidak bisa menghilangkan tidak bisa dihilangkan dengan keraguan. Baik. Wal ma'na anna syakka tari'a ala al-yaqinin mustahkimin la yarfa'uhu. Fa idza warada syakkun ala yaqinin thabitin indal abdi fa innahu yabqa ala yaqinih. Makna daripada kaidah ini, anna syakka, yaitu keraguan, tari'a, yang datang. Ya, yang datang tiba-tiba keraguan tadi, ala yaqinin, di atas keyakinan yang mustahkimin. Keyakinan itu sudah dihukumi dia sesuatu yang pasti. Saya sudah berwudu. Saya sudah berwudu. Ya, saya sudah bersuci. Saya sudah mandi wajib. Itu sebuah hukum yang mustahkim. Nah, hukum yang mustahkim tadi la yarfa'uhu, tidak bisa terangkat karena datang keraguan. Ya, jangan-jangan kayaknya saya belum mandi wajib. Padahal dia sudah yakin sekali dia sudah mandi wajib. Tiba-tiba keraguan itu datang. Nah, teman-teman semuanya, para hadirin dan hadirat, kalau seandainya setiap ada keraguan, kita batalkan sholat. Setiap ada keraguan, kita berwudu kembali. Setiap ada keraguan, iya, kemudian kita mengulangi kembali mandi wajib kita. Ya, maka ini akan sangat berbahaya dalam kehidupan seorang hamba. Tadi kita cerita di awal, orang-orang yang was-was di masjid, sholat. Dia berwudu berulang-ulang. Ya, dia sholat berulang-ulang. Orang sudah selesai semua sholat sunnahnya, orang sudah pulang, dia masih mulai takbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Enggak selesai-selesai. Kalau diketahui teman-teman semuanya, ini dimulai dari hal yang kecil ini. Dimulai ketika ada keraguan sedikit, ya udah dia, udahlah tanggung lah, saya wudu aja dah. Ada keraguan sedikit, sudahlah saya ulang sholat lah seperti sholat saya batal tadi. Iya, saya mandi wajib lagi lah, kayaknya mandi wajib saya nggak sah. Nah, ini dimulai dari hal yang kecil. Kemudian akan bertambah. Sehingga ketika tiba waktu sholat, yang seperti saya sebutkan tadi, sholat itu sebagai penyejuk hatinya, penyejuk jiwanya. Tetapi itu akan menjadi ya kelam untuk diri seseorang tadi. Makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah memberikan kepada kita satu kaidah. Dari hadis yang kita sebutkan tadi, jangan pernah engkau keluar dari sholatmu, kata Nabi, sampai engkau mendapatkan itu benar suara kentut dan benar bau kentut. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di sini menyebutkan dalam masalah sholat, maka semua perkara-perkara yang sifatnya talabiyat al-ibadah dibangun di atas hadis ini.
Dibangun di atas hadis. Jelas kamu tadi mandi wajib jam 10, kamu mandi masuk toilet pakai sabun, pakai sampo, semua sudah selesai. Tiba-tiba datang keraguan, kayaknya mandi saya nggak sah tadi. Sudah jelas kamu tadi berwudu, jam sekian kamu buka sepatu kamu, buka kaos kaki kamu, kemudian kamu berwudu, tiba-tiba kamu datang keraguan, saya seperti sudah buang angin. Sepertinya ini, maka ini dihilangkan semua dari kepala kita. Rasulullah telah mengajarkan kepada kita dari kaidah hadis tadi bahwasanya keraguan itu tidak bisa menghilangkan keyakinan yang sudah kita bangun tadi. Bisa difahami ya? Taib. Faida warada syakun. Karena ketika seseorang dia terus terlena dengan bisikan-bisikan hatinya. Saya pernah menghadapi beberapa orang yang seperti ini dan pernah bertanya, sampai-sampai dia pada titik ragu, saya masih Islam atau enggak? Saya masih Islam atau enggak? Ya, apakah saya sudah murtad dari agama ini ataukah tidak? Dia dihantui dengan pikiran-pikirannya tadi. Maka jangan sampai pada titik ini terjadi para hadirin dan hadirat yang sulit akan kita berlepas darinya. Maka pegang kaidah ini baik-baik. Pegang kaidah ini baik-baik. Ya, keraguan itu tidak bisa mengangkat keyakinan yang sudah kita bangun tadi. Taib, maka kata Syekh Hafizahullah Ta'ala, فَإِذَا وَرَدَ شَكٌ عَلَى يَقِينٍ. Nah, ketika datang keraguan tadi di atas keyakinan yang sudah sabit di sisi seorang hamba, maka dia tetap di atas keyakinannya. Tetap kamu tidak lanjut dengan sholatmu. Ya, tetap kamu lanjut dengan wudhumu. Kecuali seseorang ingin memperbarui wudhunya. Dia sudah sholat maghrib tadi dengan wudhu, ya kemudian di waktu sholat isya dia ingin berwudhu kembali. Bukan karena keraguan, tapi karena ingin memperbarui wudhu, maka tidak ada masalah. Dalam bab ini tidak ada masalah. Kita tidak membahas, ya boleh nggak saya berwudhu 2 kali setelah saya menggunakan waktu sholat saya tadi, saat wudhu untuk sholat maghrib tadi, untuk memperbarui wudhu. Saya maka tidak ada masalah dalam bab ini. Akan tetapi permasalahannya yang sedang kita bahas, dia ragu. Ya, jangan-jangan wudhunya itu sudah batal. Nah, ini kita jadi pembahasan kita. Baik. Maka kata Syekh memberikan sebuah kaidah, fa innahu yabqa ala yaqini. Maka dia tetap dibangun di atas keyakinannya. Namun para hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, perlu untuk kita garis bawahi bab ini. Ya, kaidah al-yaqin la yazalu bisyak. La yazulu bisyak. Keyakinan itu tidak bisa dihilangkan dengan keraguan. Itu tidak dalam semua bab. Ingat, tidak semua dalam bab ilmu. Tetapi dia hanya dalam bab at-talabiyah, atau bab yang bentuknya perintah ibadah. Kata Syekh di sini, wahya indal fuqaha mukhtasatun bil yaqin at-talabi dunal khabari. Ya, dan kaidah keyakinan, keraguan tidak bisa menghilangkan keyakinan adalah kaidah yang itu khusus pembahasannya di dalam bab permintaan, perintah, sholat, wudhu, mandi wajib, dan seterusnya. Dunal khobari, bukan pembahasannya khobar. Apa maksudnya sebelum saya baca? Kita sebagai seorang mukmin, seorang muslim, wajib meyakini adanya Nabi Muhammad SAW. Wajib meyakini adanya surga, adanya neraka. Wajib meyakini adanya sirat. Wajib meyakini adanya hari pembalasan. Wajib meyakini adanya hari kiamat. Ini adalah keyakinan-keyakinan i'tiqadat ya, yang tidak boleh tidak pada seorang mukmin. Kemudian dia berkata, saya yakin Nabi Muhammad SAW adalah Nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, penutup segala nabi. 97% saya yakin. Tapi 3% saya ragu. 3% saja saya ragu. Saya yakin Allah yang menciptakan saya. Allah memberikan rezeki kepada saya. Allah yang menghidupkan kita. Allah yang mematikan kita. Saya yakin. Tapi saya ada keraguan, 1% saja keraguan saya tersebut. Maka dalam bab khobar seperti ini, para hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah, tidak bisa digunakan kaidah al-yakin la yazulu bisyak.
Tapi keyakinan tidak bisa dihilangkan keraguan. Tetapi dalam bab ini asyakku yu'athiru fil yaqin. Keyakinan pada diri seseorang atau keraguan pada diri seseorang dalam bab khobar seperti ini akan memberikan pengaruh kepada keyakinannya. Dia bisa murtad, dia bisa keluar dari Islam. Ketika dia ragu 1% akan adanya Allah. Ketika dia ragu 1% adanya Nabi Muhammad SAW. Ketika dia ragu sekian persen adanya hari kebangkitan. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam Al-Qur'an, "Afillahi syakkun fatir samawati wal ard." Apakah kepada Allah Subhanahu wa taala ragu yang menciptakan langit dan bumi? Jelas? Maka kata Syekh di sini, fa idza kana muradul yaqin ila talabiyat qila innal yaqin la yazul bisyak. Nah, apabila yang dimaksudkan dengan keyakinan tidak akan bisa dihilangkan dengan keraguan, itu hanya pembahasan dalam bab at-talabiyat. Bab yang sebetulnya perintah yang kita bahas tadi. Salat, wudu, dan seterusnya. Wa amma inkana muradduha ilal khabariyat. Nah, kalau seandainya ya yang diinginkan di sini adalah bab-bab khobar, ya, yang telah kita contohkan tadi, ya ta'allaqu biha at-tasdiq wa takdzib, yang itu menyangkut akan pembenaran dan pendustaan, fa innahu yuqal, maka dalam bab ini dikatakan inna syakka yu'athiru fil yaqini, bahwasanya keraguan itu memberikan pengaruh kepada keyakinan seseorang, batal keislamanmu, batal keimananmu. Karena dalam bab-bab khobar ini tidak boleh ada keraguan sedikit pun pada diri seseorang. Dia harus yakin Nabi Muhammad adalah Nabi yang diutus oleh Allah. Dia harus yakin bahwasanya Allah adalah zat yang menciptakan kita ada. Ya, begitu juga dia harus yakin akan adanya hari kiamat. Nah, ketika dia datang keraguan yang membisiki dirinya, maka segera dia meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jelas para hadirin dan hadirat? Kemudian kata Syekh rahimahullahu taala, hafizahullahu taala, wa bayanu hadza, dan penjelasannya ini, anal fuqaha rahimahumullahu taala lamma aqadu babu riddah fi kitabil hudud wa dzakaru al murtadda faqalu huwa al muslimu alladhi inqadha dinuhu biqaulin aw bi fi'lin aw i'tiqadin aw syakkin faja'alu syakka muzilan lil yaqin idza waqa'a min al abdi. Nah, para ulama, para fuqaha, ketika mereka menyebutkan bab riddah dalam kitabul hudud, mereka menyebutkan tentang orang-orang yang murtad. Dan apa definisi orang-orang yang murtad? Mereka mengatakan bahwasanya orang murtad adalah orang yang asalnya muslim, yang kemudian runtuh agamanya dikarenakan ucapannya, dikarenakan perbuatannya, dikarenakan i'tiqadnya, dan dikarenakan keraguannya. Faja'alu syakka, dan mereka para ulama menjadikan keraguan yang ada pada diri seseorang muslim tadi muzilan lil yaqin, yang kemudian itu menghilangkan keyakinannya idza waqa'a minal abdi, ketika terjadi pada seorang hamba maka dia murtad, dia keluar daripada agama ini. Jelas ya? Inilah dalil atau dari penguat apa yang kita sebutkan, bahwasanya di sana para ulama membedakan kaidah al-yaqin la yazulu bisyak dalam bab ibadah atau dalam bab at-talabiyat dengan pembahasan dalam babul khobar. Dalam babul khobar tidak bisa digunakan kaidah al-yakin la yazul bisyak. Ya, jadi tidak boleh seorang berkata, saya ragu bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu menciptakan kita, Allah itu ada cuman 1% saja. Oh, nggak masalah. Karena ya itu keraguan cuman 1% itu tidak menghilangkan keyakinan kamu. Oh, tidak. Salah ini kaidahnya. Kaidah keraguan tidak bisa dihilangkan itu dalam bab ibadah. Adapun dalam bab keyakinan, ini memberikan pengaruh pada keyakinan. Engkau wajib bertaubat, wajib beristighfar kepada Allah, wajib berta'awud, meminta perlindungan kepada Allah dari bisikan-bisikan syaitan yang menanamkan keraguan engkau pada bab ini. Bisa difahami para hadirin ya. Kemudian kata Syekh, فَإِذَا وَرَدَ الشَّكُّ عَلَى الْعَبْدِ فِي يَقِينٍ مُسْتَحْكِمٍ إِنْدَهُ في باب الخبر كإيمان بالملائكة أو غيره والشك في ذلك
fa inna syakka yazilu yaqinuhu بخلاف إذا تعلق شكه بطلبيات فإن الشك الوارد في باب الطلبيات لا يؤثر فيها. Nah, apabila keraguan itu mendatangi seorang hamba dalam keyakinan yang telah ada pada dirinya tentang bab-bab khobar tadi, ya seperti iman kepada malaikat atau selainnya, kemudian datang kepadanya keraguan, maka keraguan itu akan bisa menghilangkan keyakinan dia, walaupun dia telah tertanam keyakinan 99% pada dirinya, cuma 1% dia ragu, maka runtuhlah yang 99% tadi. Nas'alullah salamatawa wal afiyah. Kemudian kata Syekh rahimahullahu taala wa hafizah wal murad bil asli, ya dalam poin yang kedua atau dalam bait yang kedua, Syekh Abdurrahman Sa'di rahimahullah mengatakan wal aslu. Nah, al aslu di sini diinginkan adalah kaidah al mustamirrah. Ya, kaidah yang terus menerus. Bahwasanya hukum asal daripada sesuatu itu adalah suci. Hukum asal daripada sesuatu itu adalah suci. Yang tidak terangkat kesuciannya ya kecuali dalil yang memalingkan berpindahnya sesuatu yang hukumnya asal itu suci kepada sesuatu yang najis. Saya sebutkan contoh dulu sebelum kita membaca. Misalnya, Bapak dan Ibu-ibu ya pergi ke sebuah tempat, ke sebuah rumah kosong, kemudian di dalam rumah tersebut ada bah air, ya ada air. Nah kemudian apakah air tersebut bisa kita gunakan untuk berwudu? Maka kita katakan hukum asal daripada air itu suci. Hukum asal air tersebut suci. Sampai kita mengetahui berubah rasa, warna, dan baunya dari sesuatu yang najis. Tetapi ketika sesuatu itu tidak ada perubahan dari warna, rasa, dan baunya, dari sesuatu yang menajisi air tersebut, maka air tersebut boleh kita gunakan untuk berwudu. Wah, jangan-jangan ini airnya ini dulunya begini. Wah, jangan-jangan ini airnya dulu begini. Wah, jangan-jangan. Nah, jangan-jangan ini tidak bisa menghilangkan hukum asal akan sucinya air tersebut. Baik, saya ulangi kembali. Jangan-jangan itu tidak bisa menghilangkan ya kesucian yang ada pada air tersebut. Ya, begitu juga ketika kita masuk dalam sebuah rumah, atau ibu-ibu bapak-bapak masuk ke dalam kamar hotel, wah jangan-jangan ini kamar hotel ini ada kencing bayi tadinya. Wah jangan-jangan tadi di sini ada najis. Wah jangan-jangan ini belum selesai dibersihkan. Nah jangan-jangan inilah keraguan-keraguan yang tidak bisa menghilangkan hukum asal dari tempat itu adalah suci. Ju'ila ardo masjidan tahura. Kata Nabi SAW, Allah telah menjadikan bumi sebagai tempat yang suci. Maka di mana saja seseorang mendapatkan waktu sholat, maka dia sholat. Jelas di sini? Ya, kecuali kita telah mendapatkan ini, jelas ini bau kencing. Di sini tadi bayi kencing, di sini saya lihat ada bayi kencing di tempat ini. Maka di situ tidak boleh kita sholat, kita harus bersihkan dulu najisnya, baru boleh kita sholat di tempat tersebut. Tetapi kalau cuma sekedar praduga, jangan-jangan ini tempatnya nggak bersih, jangan-jangan ini tempatnya nggak suci, maka para hadirin dan hadirat inilah sebuah kekeliruan. Begitu juga misalnya kita beli baju baru, apakah baju baru di toko, apakah baju bekas dan sebagainya, maka hukum asal daripada baju tersebut suci. Boleh kita gunakan untuk sholat, boleh. Tidak mesti harus kita cuci. Ya, tapi kalau seandainya orang mencuci supaya dia ingin lebih bersih bajunya, tidak ada masalah. Akan tetapi ketika keyakinannya jangan-jangan bajunya ini ternajisi. Ya, jangan-jangan bajunya ternajisi. Maka jangan-jangan ini tidak bisa menghilangkan hukum asal daripada sesuatu itu adalah suci. Ya, nah begitu juga misalnya seseorang melakukan perjalanan panjang. Dia bergerak dari Indonesia pergi umroh misalnya. Ya, kemudian ketika sampai ke Madinah, sampai ke Madinah misalnya, kayaknya baju saya ini tadi nggak bersih di jalan. Wah, jangan-jangan nanti ada lengket sesuatu di baju saya, di kursi saya duduk, mungkin ada bayi yang duduk di situ yang kemudian dia nggak dia kencing di kursi tersebut dan lain sebagainya. Maka kita katakan ini jangan-jangan ini tidak bisa menghilangkan keyakinan, menghilangkan hukum asal daripada baju yang sudah kita pakai itu adalah bersih suci. Taib. Dan kamu boleh mengatakan baju itu adalah ternajisi ketika memang jelas-jelas dia terkena najis. Tetapi ketika dia tidak terkena najis, maka tidak boleh
Keraguan itu ditanamkan pada diri seseorang karena akan berbahaya seperti yang telah kita sebutkan tadi. Jelasnya para hadirin hadirat dari kaidah yang sedang kita bahas. Baik. Kemudian di sini disebutkan oleh Syekh Abdurrahman Sa'di rahimahullahu taala ya beberapa hal. Yang pertama beliau menyebutkan tentang miyahina, air. Yang kemudian beliau menyebutkan wal ard, ya, bumi. Dan juga beliau menyebutkan di sini batu. Taib. Nah, hukum asal daripada segala sesuatu yang kita sebutkan tadi itu suci. Seperti telah kita contohkan. Nah, di sini disebutkan oleh Syekh Hafizahullah taala faida fa'innal masail al-arba'ati anwa'in. Ya, jadi ada 4 masalah di dalam kaidah ini. Yang pertama, masail fiha dalilun bitahrim awin najasa awil fasad. Fayukam bidzalika dalil. Masalah-masalah yang di dalam permasalahan tersebut ada dalil akan keharamannya. Haramnya babi. Taib, haramnya bangkai. Atau najasah, kencing. Kencing manusia, kotoran manusia. Ya, sudah jelas dalil yang menunjukkan kenajisan perkara tersebut. Awil fasad, atau kefasadan. Ya, fasadnya, rusaknya sebuah ibadah. Rusaknya sebuah muamalah. Dia melakukan akad nikah tapi akad nikahnya itu tidak ada ijab dan qabulnya. Maka jelas nih fasad. Taib. Fahyuhkam bidzalika dalil. Kemudian dihukumilah perkara tersebut dengan keharaman, dengan kenajisan, dengan kefasadan dari dalil yang datang tadi. Ini jenis yang pertama. Jenis yang kedua, masal fiya dalilun yadulu alal ibaha awil tahara awil sihah. Taib. Masalah-masalah yang datang dalil menunjukkan bolehnya. Ya, bolehnya orang pakai peci, bolehnya orang pakai baju, taib. Bolehnya orang pakai pengeras suara misalnya, bolehnya orang pakai HP. Maka kita hukumi akan kebolehannya atau suci. Ya, apa misalnya tadi kita sebutkan bumi. Bumi ini telah dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai tempat yang suci. Maka di mana saja umatku mendapatkan sholat kata Nabi, maka dia sholatlah. Kita hukumi itu sebagai sesuatu yang suci. Wasihah, begitu juga sahih. Seseorang ketika dia sholat, mendatangkan rukun-rukunnya, mendatangkan kewajibannya, dan dia tidak melakukan sesuatu yang membatalkan sholatnya, maka sholatnya sah. Dia sudah berwudu tadi. Ya, dia sudah takbiratul ihram. Kemudian dia baca Al-Fatihah. Dia ruku, dia sujud, dan seterusnya. Kemudian dia salam. Assalamualaikum warahmatullahi. Kemudian selesai sholat. Wah, jangan-jangan sholat saya ada yang kurang tadi. Wah, kayaknya saya tadi baca Al-Fatihahnya kurang panjang. Yang seharusnya panjang sekian, saya nggak panjangkan sekian. Udah, saya ulangi sholat saya kembali. Oh, tidak. Ini keraguan. Hukum sholat yang kau lakukan telah sah. Maka sebuah ibadah tidak perlu diulangi kembali. Kecuali kamu jelas dalam sholatmu, suara kentut, engkau batalkan sholatmu. Jangan sampai ketika sudah jelas suara kentut, kayaknya bukan suara kentut, itu suara balon yang pecah. Atau suara kentut orang sebelah. Udah jelas suara kentutnya dia. Ya, maka tidak bisa dipakai kaidah. Ini keraguan, ini bukan keraguan lagi, sudah jelas suara kentut. Kalau memang sudah jelas suara kentut, keyakinan itu bisa menghilangkan keyakinan Anda yang dalam keadaan berwudu, maka batalah wudu Anda dengan kentut tadi, maka wajib bagi Anda keluar untuk sholat. Wajib keluar untuk berwudu dan sholat kembali. Bisa difahami ya? Fanahkum bidzalika dalil. Kemudian kita hukumi dia dengan dalil tersebut. Yang ketiga, masail yujad fiya dalilan muta'aridhan. Ada masalah yang kita mendapatkan dua dalil. Yang dua dalil itu yang dua dalil itu saling bertolak belakang satu dengan yang lainnya. Bertolak belakang sebagaimana telah sering kita bahas pada kajian-kajian kita sebelumnya adalah dari sisi al-mujtahid yang melihat. Dari sisi orang yang melihat, oh seakan-akan dalil ini saling bertentangan. Wailah hukum asal sebuah nas yang sahih tidak akan saling bertentangan satu dengan yang lainnya. Tetapi pembahasan di sini adalah
bahasan dari mujtahid yang melihat sebuah nas, seakan-akan di sini terjadi ta'arud, terjadi pertentangan antara satu dalil dengan dalil yang lainnya. Maka dalilun yadullu ala sihah wa dalilun yadullu ala fasad. Jadi ada dalil yang menunjukkan sahnya, ada dalil yang menunjukkan rusaknya. Atau ada dalil yang menunjukkan kebolehannya, ada dalil yang menunjukkan keharamannya. Maka faida lam yakun al jama' bainahuma, kalau seandainya tidak bisa dijamak di antara dua dalil tadi, maka dalam kaidahnya ya dalil yang diharamkan itu lebih dikedepankan daripada dalil yang membolehkan. Ini kalau seandainya tidak mungkin bisa dijamak. Jadi jangan sampai ya langsung dengan tarjih dalil yang pengharaman itu lebih dikedepankan daripada dalil yang bentuknya ibahah. Tidak bisa. Boleh kita memakai tarjih penguat seperti ini ketika tidak mungkin dijamak di antara dua dalil tadi. Itu baru boleh. Tetapi ketika antara dua dalil itu masih mungkin bisa dijamak, maka wajib untuk dijamak. Saya sebutkan contoh. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau pernah memerintahkan untuk memuntahkan minuman ya ketika dia minum dalam keadaan berdiri. Dalam hadis, dalam dalil yang lain disebutkan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau minum dalam keadaan berdiri. Taib. Nah, kaidah tarjih tadi, minum berdiri menunjukkan bolehnya. Kemudian datang larangan, berarti larangan harus dikedepankan. Ini boleh kita gunakan kalau seandainya tidak bisa dijamak. Akan tetapi dalil ini dijamak oleh para ulama, di mana para ulama mengatakan bahwasannya perintah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam atau larangan Nabi untuk minum dalam keadaan berdiri, larangannya itu tidak sampai menunjukkan kepada keharaman, tapi larangannya itu adalah sifatnya makruh. Adapun dalil Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam minum dalam keadaan berdiri menunjukkan bahwasannya minum dalam keadaan berdiri tidak sampai jatuh kepada keharaman. Menunjukkan boleh orang minum berdiri, tapi hukumnya apa? Makruh. Demikian juga dalam sebuah hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, apabila engkau mendengar seorang muadzin mengumandangkan, mengucapkan adzan, maka ucapkanlah apa yang diucapkan oleh muadzin tersebut. Dalam hadis yang lain Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah beliau berbicara ketika muadzin mengumandangkan adzan. Nah, kemudian jangan terburu-buru kemudian kita mengambil dalil perintah, kemudian perbuatan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kita tinggalkan, tapi kita jamaah dulu, kita kumpulkan dua dulu. Hadis ini dengan hadis ini bagaimana cara kita mengumpulkannya? Para ulama mengatakan bahwasanya perintah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab panggilan muadzin itu hukumnya adalah sunnah, tidak sampai kepada kewajiban. Ya, apa dalilnya? Dalilnya menunjukkan, dalilnya adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau mengumandangkan, ketika ada muadzin mengumandangkan adzan, pada saat itu beliau berbicara karena ada hajat beliau berbicara. Sehingga larangan beliau sebelumnya dijelaskan dengan hadis ini, larangan itu tidak sampai kepada pengharaman. Dan ini tidaklah difahami Nabi tidak mempraktikkan ilmunya, lain bicara lain dipraktikkan, tidak. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai pembawa syariat, ya sebagai pembawa penerang dari Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi perbuatan Nabi dengan ucapan Nabi tidak saling bertolak belakang, tapi saling menjelaskan satu dengan yang lainnya. Jadi jangan sampai seseorang memahami bahwasannya menjawab panggilan adzan itu hukumnya wajib, tidak wajib. Menunjukkan tidak wajib perbuatan Nabi berbicara, bukan Nabi melanggar apa yang telah beliau ucapkan, tetapi ingin menjelaskan kepada kita perintah yang sebelumnya itu, perintahnya itu adalah anjuran, bukan sebuah penekanan yang hingga menjadi haram seseorang berbicara ketika muadzin mengumandangkan adzan. Bisa difahami teman-teman semuanya? Taib. Kemudian an-na'rabi, jenis yang keempat, minal masail, masailun la yujad fiha dalilun. Sebuah masalah yang kita tidak mendapatkan dalilnya, kitanya tidak mendapatkan dalil. Aula na'lam fiha dalilan, atau kitanya tidak mengetahui ada dalilnya dalam masalah ini. Fahada nutabiqu 'alaiha qawaidul asal. Maka ya kaidahnya kita gunakan kaidah asal. Apa hukum asalnya? Ada seseorang bertanya kepada kita, saya ada hewan yang ingin saya makan, dagingnya ini apakah atau tumbuh-tumbuhan yang saya dapatkan di hutan, kemudian saya masak, boleh nggak saya makan tumbuh-tumbuhan ini? Maka kita jawab secara hukum asal bahwasanya tumbuh-tumbuhan yang ada di hutan itu asal kita, hukum asalnya halal untuk kita makan. Itu hukum asalnya. Kecuali ketika kita mengetahui bahwasanya tumbuh-tumbuhan itu ada unsur mabuknya, ada unsur hal yang diharam,
maka kita katakan itu haram. Tetapi ketika memang kita tidak mengetahui ada dalil khusus tentang permasalahan tersebut, maka kita jawab hukum asalnya itu adalah apa? Halal. Hukum asalnya apa? Halal. Ketika itu dalam perkara muamalah. Nah, ketika dalam urusan ibadah, apa urusan asal daripada ibadah? Asal daripada ibadah hukumnya terlarang. Ketika kita ditanya oleh seseorang, saya ada sebuah ibadah, amalan yang katanya ibadah itu dianjurkan sekian, 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 sekian. Nah, kita tidak mengetahui tentang dalilnya ibadah tadi itu. Kita nggak tahu dalilnya. Apa dalil yang menunjukkan apa dalil perintah dari Nabi ataukah contoh dari Nabi? Maka kita menjawab hukum asal daripada ibadah yang Anda lakukan ini sepengetahuan yang saya ketahui jangan kamu lakukan dulu. Karena hukum asal dari itu hukum hanya dalil yang memerintahkan ibadah tersebut atau ada contoh dari Nabi dari ibadah tersebut, maka kita kembalikan kepada hukum asal. Hukum asalnya ibadah yang kau lakukan adalah terlarang sampai kita mendapatkan dalil yang jelas dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kalau beliau memerintahkan perbuatan tersebut atau beliau mencontohkan perbuatan tersebut. Ini kaidah yang keempat. Jelas ya? Atau saya contohkan lagi dengan contoh lebih real atau contoh lebih konkret atau contoh yang kedua supaya lebih jelas apa yang ingin kita bahas. Baik. Misalnya seseorang mengatakan saya tadi makan di sebuah restoran, di restoran di negeri muslimin yang jualnya orang Islam dan lain sebagainya, ada sebuah makanan yang makanannya itu sangat ya sangat lucu atau lain sebagainya membuat saya tertarik untuk makan. Ya atau yang jualnya orang orang non muslim lah tapi roti ya bolu atau cake atau yang semisal, maka kita katakan hukum asalnya itu halal-halal saja. Sampai engkau mengetahui kalau seandainya dia memang memakai sesuatu yang diharamkan. Makan itu hukum asalnya. Hukum asal makan itu halal. Taib. Nah, itu dalam masalah muamalah. Adapun dalam masalah ibadah, kembali seperti yang saya sebutkan tadi. Seseorang misalnya saya dianjurkan untuk membaca surat ini setiap malam ini. Saya dianjurkan. Mengulangi sebanyak 3 kali. Maka kita katakan hukum asal daripada ibadah yang kau lakukan itu adalah hukumnya terlarang. Terlarang. Sampai kita mendapatkan dalil dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ada perintah untuk kita membaca surat tersebut di setiap malamnya. Tetapi ketika kita tidak mendapatkan dalil yang khusus dari Nabi melakukan perbuatan tersebut, maka hukum asalnya tidak boleh kita lakukan. Jelas ya? Jadi kaidah ya al aslu inilah kaidah yang sangat penting. Kita harus menarik dulu apa hukum asalnya. Ya, nah ketika kita sudah mengetahui hukum asalnya, di situ Syekh Abdurrahman Sa'di rahimahullah, asal daripada airnya kita itulah suci. Ya, dan air di sini ya miyahina di sini ayol ikhwah rahimani rahimakumullah adalah air mutlak. Bukan air yang dimiliki oleh muslimin atau air yang ada di negeri muslimin hukum asalnya adalah suci maka boleh kita menggunakan berwudu. Tapi kalau air ketika kita berada di negeri-negeri kafir, negeri non muslim, maka tidak boleh kita gunakan berwudu. Oh tidak. Tapi kaidah air di sinilah kaidah air yang mutlak sifatnya. Apakah air yang ada di negeri muslimin ataukah air yang tidak berada di negeri muslimin, apakah air yang ada di rumah seorang muslim ataukah air yang bukan berada di rumah seorang muslim, maka kita hukumi hukum asal daripada air tersebut adalah suci. Baik, kata Syekh di sini, annal ma'a alladhi la na'lamu fihi dalilan ala taharatihi wala ala najasatihi fa innana nahkum biqaidatil asal. Dan air yang kita tidak mengetahui akan ya kesuciannya dan juga kita tidak mengetahui akan kenajisan air yang kita dapatkan sekarang di hadapan kita, maka kita hukumi kembali kepada kaidah asal. Apa kaidah asalnya? Wahwa annal asla annahu tahirun man lam ya'ti dalilun bighairihi. Ya, hukum asalnya kepada kita petunjuk bahwasanya air tersebut telah dikotori atau ternajisi oleh sesuatu yang najis. Nah, ketika kita tidak mengetahui
Ada sesuatu yang menajisi air tersebut, maka dihukumi secara hukum asal. Dan ini, hukum asal daripada air itu suci, datang ayat-ayat Al-Quranul Karim, diantaranya Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُمْ وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُمْ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً لِيُطَهِّرَكُمْ بِهِ. Dan diturunkan kepada kalian dari langit air. Air, Allah menyebutkan air. Untuk apa? Liyutahhirakum bih, untuk mensucikan kalian. Dan juga Allah mengatakan wa anzalna minas samai ma'an tahura, dan kami turunkan dari langit air tahura, sesuatu yang suci. Ya, ini hukum asalnya. Hukum asal air yang Allah Subhanahu wa Ta'ala datangkan dari langit atau yang keluar dari tanah atau dari sumber mana saja, maka hukum asalnya air itu adalah suci. Demikian juga Nabi SAW mengatakan dalam hadisnya, wa tahuru ma'uhu. Ketika beliau menyebutkan tentang air laut, beliau mengatakan air laut adalah air yang suci airnya. Laut adalah air yang suci. Nah, dan juga dalam hadis yang lain Rasulullah mengatakan al-ma'u tahurun la yunajjisu syai'un. Air itu suci. Tidak ada sesuatu yang bisa menajisi air tersebut dengan sesuatu apapun, kecuali berubah rasa, warna, dan baunya. Ila ghairi dzalik minal ahadits al-warida fi taharatul miyah. Dan hadis-hadis yang lain yang telah datang dari Nabi SAW akan kesucian air. Maka fahadha wal aslu. Maka ini asalnya wal qaidatul mustamirah fil miyah. Dan itulah kaidah yang terus-menerus berlaku pada air. Kapan saja, di mana saja kita mendapatkan air, maka hukum asal daripada air itu adalah suci. Demikian juga kata Syekh di sini, teman-teman semuanya, para hadirin dan hadirat, wa kadzalikal ard. Demikian pula tanah, di mana saja kita berpijak. Ya, di mana saja kita berada, di tanah yang mayoritas negeri muslimin atau di tanah yang mayoritas negeri kafir, apakah tanah yang ada di Mekah, apakah tanah yang ada di Madinah, atau tanah yang ada di mana saja, wal aslu annaha tahiratun. Asal daripada tanah itu adalah suci. Hatta na'lam dalilat nahkumu bihi ala anal ard najasatun. Sampai kita mendapatkan dalil dan kemudian kita menghukumi bahwasannya tanah ini atau tempat ini najis. Karena tadi ada kencing manusia di sini. Ada kotoran manusia di sini. Atau ada sesuatu perkara yang najis di sini. Maka kita hukumi akan kenajisannya. Wahada yashmulu al-furshad wa yashmulu al-asfalat. Waladzalik minal umur. Berlaku semua pada semua hal. Ya, pada kasur kah, pada spray. Ya, ibu-ibu, bapak-bapak misalnya pergi ke hotel, kemudian tidur di kamar hotel, kemudian, wah ini jangan spraynya dan najisnya, wah jangan kasurnya najis. Tidak. Kita tidak bisa menghukumi sesuatu tersebut dengan najis kecuali dengan dalil yang pasti. Ya, dengan hal yang jelas, bahwasan jelas ini ada najisnya. Tetapi ketika di sana kita tidak mendapatkan dalil yang pasti akan kenajisannya, maka secara hukum asal sesuatu itu adalah suci. Jadi sekarang apa hukumnya seseorang setiap pergi kemana saja dia bawa spray. Nah, kalau seandainya dia bawa spray karena meragukan akan kesucian dari spray atau kasur tempat dia menginap, maka ini tidak dibolehkan. Karena hukum asal daripada syariat itu adalah suci. Telah kita jelaskan tadi. Tapi kalau seandainya dia maksud bawa spray, saya bukan ragu akan kenajisannya, akan kesuciannya. Saya yakin najis. Saya yakin itu suci karena hukum asal suci. Tapi saya nggak nyaman saja. Ya, tidur di spray yang spraynya itu bukan punya saya. Ya, saya lebih nyaman pakai spray saya sendiri. Nggak ada masalah. Tapi kalau seandainya dia keyakinannya tadi adalah karena ini adalah sesuatu yang nggak jelas kesuciannya, maka ini harus dijauhi. Karena dia tidak akan berhenti pada titik itu saja. Dia akan berlari pada titik kedua, titik ketiga, titik keempat, titik kelima, yang akhirnya kemanapun dia pergi akan dia bawa. Ya, yang tadinya pertama adalah baju dia cuci. Wah, jangan-jangan ini bajunya ada najisnya. Wah, jangan-jangan bajunya nggak suci. Wah, jangan-jangan bajunya banyak yang pegang dan lain sebagainya. Kemudian lain sebagainya. Ya, maka ini tidak akan berhenti di sepatu, di baju saja. Apa saja akan dia beli, nanti dia beli tas misalnya. Wah, ini tasnya jangan-jangan begini. Jangan kalau saya bawa nanti begini. Udah saya cuci dulu tasnya. Pada tasnya nggak boleh kena air misalnya. Maka ini akan memberatkan. Kita kembali kepada kaidah yang kita sebutkan pertemuan yang lalu, dan kaidah satu dan kaidah yang dua saling berhubungan. Syariat yang Allah Subhanahu wa Ta'ala datangkan kepada kita adalah syariat yang mudah.
Nah, siapa yang mempersulit? Manusia itu sendiri yang mempersulitkan kehidupannya. Ya, ketika dia keluar dari ilmu, dia keluar dari garis yang telah digariskan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka disitulah dia akan mendapatkan kesulitan untuk dirinya sendiri. Jelas ya? Maka fal aslu annaha tahiratun, dan asal daripada tanah tempat ya itulah suci. Hatta yati dalilun bi ghairiha, sampai datang dalil yang yughairuha, sampai datang dalil yang berubah dari sesuatu yang suci kepada sesuatu yang najis. Dalil taharatul ard adadun minan nusus syar'iyyatu minha, dan dalil menunjukkan bahwasanya bumi atau tempat kita tempati adalah sesuatu yang suci. Telah datang hadis yang sangat banyak dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, di antaranya hadis yang telah kita sampaikan tadi. Nabi mengatakan, "Utitu khamsan lam yu'tahunna ahadun qabli." Diberikan kepadaku 5 kekhususan yang tidak diberikan kepada siapapun orang-orang sebelumku. Di antaranya kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Waju'ilat liyal ardu masjidan tahura, fa ayyuma muslimun adrakatus salah, fa indahu masjiduhu wa tahuruhu." Ya, di mana dan dijadikan untukku adalah bumi dan sebagai tempat ibadah, sebagai masjid, tempat ruku, tempat sujud. Dan itu suci. Maka di mana saja seorang muslim mereka mendapatkan waktu sholat, maka di sisinya ada tempat, maka disolatlah tempat tersebut, karena tempat tersebut adalah sesuatu yang suci. Wa kadzalika thiyab. Demikian juga baju. Baju yang kita beli di mana saja, kita beli dari tangan orang kafir, ya kita beli di toko muslim, baju muslim kah, baju kaos kah, celana dalam kah, atau apapun namanya, maka hukum asal barang-barang tersebut adalah suci. Dan kita tidak bisa menghukumi kenajisannya sampai datang dalil yang diketahui bahwasannya itu sesuatu yang najis. Tetapi ketika itu adalah sesuatu yang tidak najis, para hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita tidak boleh ya menanamkan keraguan dalam hati kita tadi. Dan para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah orang yang paling menjaga kesucian, orang yang paling warok, dan ternukilkan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri dan juga para sahabatnya, kanu yalbisuna thiyab, yang mereka menggunakan pakaian-pakaian, memakai pakaian-pakaian yang pakaian tersebut ada pakaian yang dibuat oleh orang-orang kafir. Ya, dan kemudian mereka wala yughsilunaha. Ketika mereka beli pakaian tersebut tidak mereka cuci, langsung mereka gunakan. Tapi maka kembali kepada kaidah yang saya sebutkan tadi, kalau seandainya seseorang mencuci setiap pakaian baru yang dia cuci karena keraguan akan kesuciannya, maka ini adalah hal yang bertentangan dengan perbuatan Nabi SAW dan kaidah yang sedang kita bahas. Jadi kalau seandainya dia tetap, saya yakin bahwasanya ini suci dan lain sebagainya, tapi saya untuk kebersihan saja saya ingin mencuci, maka tidak ada masalah. Ya, nah, wallahu alam bisawab. Mungkin ini bisa saya sampaikan pada kajian kita di malam hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk saya sendiri dan juga kepada hadirin dan hadirat. Dan waktu yang tersisa kita akan menjawab pertanyaan, tentunya sebatas kemampuan yang saya ketahui, dan saya tidak berkomentar. Taib barakallahu fikum jami'an wa jazakallahu khairan atas penyampaiannya. Semoga bisa kita pahami dengan baik dan bisa bermanfaat untuk semuanya. Para hadirin yang semoga Allah muliakan, alhamdulillah uh, dengarkan bersama-sama dari Ustaz. Dan kita sekarang akan masuk ke sesi tanya jawab. Kami berikan kesempatan bagi para hadirin yang ingin tanya kepada Ustaz, bisa via chat dikirim kepada kami untuk kami bacakan, atau bisa dengan mengangkat tangannya untuk mengisikan bertanya langsung kepada Ustaz. Baik, kita mulai di sini sudah ada yang angkat tangan. Kita mulai dari yang paling atas ya. Kita berikan kesempatan untuk Bapak Yuliadi Burawi Bawa. Silakan Bapak. Nah, Ustaz, izin bertanya Ustaz. Semoga Ustadz dan kita semua senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ustadz, mengenai kekhawatiran Ustadz, tadi Ustadz sudah menjelaskan kalau sekiranya seandainya kami ini kemana-mana membawa sajadah Ustadz, ada kan ada sajadah kecil yang bisa dilipat, itu karena khawatir kalau kita sholat di masjid umum atau di mana, khawatir dengan bekas sujud dari banyak orang yang kita tidak tahu apakah mereka sehat atau punya penyakit. Nah, yang seperti ini apakah dibolehkan, Ustaz? Jadi kita bawa sendiri sejadahnya. Baik, kalau niat dan tujuannya yang ditanyakan tidak ada masalah, karena dohirnya tidak meragukan akan kesucian tempat tersebut. Ya, dan juga tidak ragu hukum asal daripada sesuatu itu suci.
tetapi lebih untuk menjaga kesehatan. Ya mungkin situ ada orang yang bernafas ketika dia sujud dan lain sebagainya, ya dia lebih steril dan dia lebih menjaga dirinya, tidak ada masalah. Tetapi fokusnya pembahasan kita adalah saya membawa sajadah di sini karena saya ragu akan kesucian tempat tersebut. Maka tidak dibolehkan. Ya, keraguan akan tersebut kita membutuhkan dalil. Ketika tidak datang dalil akan kenajisan tempat tersebut, maka hukum asalnya tempat suci. Baik, tapi kalau seandainya dia membawa sajadah dengan dan seperti ditanya tadi, maka dohirnya tidak ada masalah. Wallahu Jazakallah khairan Ustaz. a'lam. Saya jazakallah khairan atas Oke, jawaban. Kita lanjutkan ke pertanyaan berikutnya. Di sini taruh, ada taruh. Bapak Azrul Amirullah. Silakan Aku nih Bapak. nanya aku nih. Bapak Azrul silakan. Eh, Assalamualaikum Ustadz. Apakah suara saya terdengar? Nah, terdengar dengan baik. Afwan Ustadz. Ini mungkin agak di luar konteks dari yang masalah najis tadi Ustadz. Ini mungkin masuk ke ranah kias Ustadz. Ya, Kan ada kalau kita bayar zakat itu kan di apa bayarnya itu dalam hadis itu salah satunya menggunakan gandum. Nah, kalau di Indonesia itu kan dikiaskan menggunakan makanan pokok atau yang kalau di Indonesia kan beras. Nah, sedangkan ya. eh, menurut pandangan ulama itu ada yang mengatakan la kiasu ibadah, bahwasanya dalam kias itu tidak ada ibadah. Kemudian juga berkenaan dengan hukum pembayaran zakat yang menggunakan uang. Nah, itu pengambilan kaidahnya itu dari mana ya? Baik. Masya Allah, wallahu a'lam bishawab. Pendapat yang saya ketahui, pendapat jumhur para ulama, bahwasanya ada kias dalam bab ibadah. Yang tidak ada kias itu dalam bab akidah. Ya, dalam bab akidah itu sebagian para ulama mereka tidak menggunakan kias. Tapi dalam masalah ibadah, para hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah, inilah kaidah-kaidah yang ma'ruf di kalangan para ulama. Ada yang dikenal dengan qiyasul aula. Ya, kalau seandainya dalam masalah ibadah itu tidak ada kiasnya, maka kan akan jumut seseorang itu dalam beragama. Saya sebutkan contoh dalam pendapat Al-Dhahiri, datang sebuah hadis dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, la yabulun ahadukum fi ma'id daim, ya janganlah orang dari kalian itu kencing di air yang tidak mengalir, thumma yaktasilu fi, kemudian dia mandi di tempat tersebut. Nah, Al-Dhahiri mereka mengatakan bahwasannya kalau seandainya ada orang beol di air yang tidak mengalir, maka tidak ada masalah untuk kita mandi di tempat tersebut. Karena dalil yang datang itu cuma kencing, bukan air besar. Maka kita menjawab, ini sebuah kejumudan. Demikian disampaikan oleh para ulama. Tetapi kita menggunakan qiyasul aula di sini. Kencing. Kencinglah sesuatu yang najis. Maka ya sesuatu yang najisnya lebih parah daripada kencing, maka tentunya dia masuk ke dalam keumuman hadis ini. Ya, kalau kencing saja kita tidak boleh kencing di air yang tidak mengalir kemudian kita mandi di situ, apalagi buang air besar yang najisnya itu lebih parah daripada kencing tadi. Jelas di sini. Taib. Nah, kemudian dalam masalah tadi jelas disebutkan adalah adalah ke makanan pokok. Ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan di situ makanan pokok. Yang menjadi makanan pokok buat orang Arab adalah tepung. Yang menjadi makanan pokok buat orang-orang di Indonesia Timur adalah apa? Mereka punya makanan sendiri ya. Di sebagian Indonesia Timur makanan pokoknya maka itu yang diberikan. Ya, nah begitu juga di negara kita, di negara Indonesia atau keumuman negara Indonesia, Indonesia Barat dan seterusnya, Indonesia yang mana kebutuhan makanan yang dimakan oleh keumuman masyarakat Indonesia adalah beras. Ya, maka itu kembali kepada keumuman dalil Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menggunakan yaitu kebutuhan makanan pokok di daerah setempat tersebut. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam makanan pokok beliau adalah tepung, maka tepung yang dikeluarkan. Nah, ketika kita memberikan makanan tepung yang kita berikan, maka nggak semua orang akan bisa menikmati tepung tersebut. Tapi beras itulah menjadi kebutuhan pokok kita. Ini yang pertama. Adapun soal yang kedua, sebagian para ulama atau jumhur para ulama atau kebanyakan para ulama mereka mengatakan tidak bolehnya memberikan uang
ya, memberikan uang sebagai pengganti zakat fitrah berupa kebutuhan pokok tadi. Nah, apa yang menjadi kaidah mereka? Kaidah mereka pertama, dalam sebuah hadis dari Aisyah radhiyallahu taala anha, Nabi Shallallahu alaihi wasallam mengatakan, atau Aisyah mengkhabarkan, "Makhiran Nabi Shallallahu alaihi wasallam baina amrain ila akhadha ayyasaruhuma." Nabi Shallallahu alaihi wasallam ketika diperhadapkan kepada beliau dua perkara, maka Nabi akan memilih mana yang lebih mudah di antara dua perkara tersebut, selama yang mudah itulah bukan perkara yang haram. Tapi kalau seandainya yang mudah itulah perkara yang terlarang, maka Nabi SAW termasuk manusia yang paling jauh dari para perkara yang terlarang. Nah, di zaman Nabi SAW dan juga di zaman kita sekarang, para hadirin dan hadirat, mana yang lebih mudah? Seseorang membayar zakat fitrah, memberikan uang, ya, misalnya dia sekeluarga bertujuh, kita anggaplah misalnya 1 juta. Dia tinggal bawa 1 juta, 1 juta dia berikan kepada orang yang berhak mendapatkan zakat, lebih mudah nggak? Daripada dia beli beras, dia harus belanja ke pasar dulu, kemudian dia antarkan lagi, belum lagi kadang-kadang orang yang nggak di rumah, akan lebih repot. Dan kerepotan itu juga terjadi di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, bersama repotnya memberikan kebutuhan pokok, ya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tetap mengatakan kebutuhan pokok yang diberikan. Padahal itu lebih susah daripada memberikan uang. Ya, dan yang kedua, di zaman Nabi ada uang. Dan beliau bisa saja memilih, ya, yang paling mudah yaitu berupa uang, tapi Nabi tidak memilih uang, tapi beliau justru tetap menganjurkan memberikan beras. Nah, sahabat-sahabat Rasulullah SAW yang hidup setelah wafatnya Nabi SAW, apa yang mereka ceritakan kepada kita? Mereka menceritakan kepada kita bahwasanya mereka memberikan kebutuhan pokok yang waktu di zaman Nabi SAW Nabi menganjurkan untuk memberikan kebutuhan pokok. Wallahu taala alam bisawab. Barakallahu fikum. Mudah-mudahan bisa difahami. Nah, Ustaz, jazakumullah khairan, Ustaz. Ayat barakallahu fikum. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz atas jawabannya. Kita lanjutkan ke penanya yang berikutnya. Dari Ibu Yuniarti, silakan Ibu. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin, tadi saya masih kurang paham. Nah, saya dalam pembayaran zakat ya, Pak Ustadz, saya ingin bertanya. Kan di kotak kebanyakan itu kan uang. Nah, sedangkan di hadisnya itu kalau misalkan kita membayar zakat, kalau bisa dengan makanan yang kita makan, itu kebanyakan kalau bayar yang seperti itu biasanya harus kita ke kampung-kampung. Nah, kalau misalnya orangnya sudah tidak punya kampung misalnya, tinggalnya di kota. Nah, kan pembayaran zakatnya memakai uang itu yang sebaiknya yang bagaimana sih Pak? Apa yang kita makan membayar zakatnya, misalnya kita nggak sekali makan itu 25 kilo misalnya, itu bayarnya lebih baik yang mana Pak? Apa yang beras, apa yang uang ya kalau? Nah, seperti yang kita jelaskan tadi bahwasanya pada zakat fitrah itu kita memberikan beras. Tidak ada masalah. Misalnya kita punya teman atau kita punya saudara di sebuah tempat yang di tempat tersebut banyak orang fakir dan miskinnya yang berhak untuk memberikan fitrah. Itu tidak masalah, kita wakilkan per uang. Ini saya harus mengeluarkan zakat fitrah sebesar 30 kg beras misalnya, untuk saya ada 10 orang yang makan, itu adalah beras yang terbagus, yang beras terbagus. Misalnya berarti 20.000 kali 30 itu 600.000. Kemudian uangnya kita transfer 600.000. Kamu nanti belikan beras dan kemudian kamu bagikan yang membutuhkan dari zakat fitrah. Ya, ini ada upah 100.000 misalnya, dibagi, kan tidak ada masalah. Ya, jadi kita wakilkan kepada seseorang untuk fitrah. Nah, kalau memang seandainya kita ada tetangga kita yang mereka butuhkan, kita menggunakan tetangga kita. Kalau tidak ada tetangga kita, gunakan tetangga kampung kita juga nggak ada misalnya yang menerima zakat fitrah, ya kita bisa mencari orang-orang atau badan-badan yang memang mereka fokus di dalam membagi harta bagi zakat fitrah. Kemudian kita transfer uang kepada mereka sebagai wakilan kita.
Wakilan kita itu akan memberikan beras dan kemudian dia akan bagi. Wallahu a'lam bishawab. Iya, Pak Ustadz. Saya izin bertanya lagi, Pak Ustadz. Yang kedua, saya izin bertanya. Kan ada tuh Pak Ustadz, misalnya itu dalam keadaan terpaksa, misalnya ada orang pernikahan di gereja. Nah, sedangkan orang Islam itu kan tidak boleh masuk ke gereja. Untuk apa masuk ke gereja? Kan kita tidak ada pentingnya. Kalau untuk umat Islam sebetulnya nggak diperbolehkan masuk ke gereja ya. Kalau menurut saya sih untuk apa gitu tujuannya. Tapi ada juga Pak yang memasuki gereja tapi untuk bukan untuk kepentingan misalnya itu gimana Pak Ustadz? Apa Baik, akidahnya rusak apa tidak? secara hukum asal tidak ada masalah seseorang mendatangi pernikahan ya orang-orang non Muslim, tidak ada masalah untuk mendatangi, tapi dia berusaha untuk menjauh ada ritual ibadahnya mereka. Mereka tidak mendatangi pas ritual ibadahnya mereka, atau dia berusaha untuk menjauhi tempat ibadahnya mereka. Yang kita khawatirkan nanti akan ada sesuatu yang tidak ya baik untuk hati kita. Kita berada di situ, kemudian ada gangguan dan lain sebagainya. Ya kita berusaha untuk menghindar semaksimal mungkin, menjadi fitnah untuk kita. Nah, wallahu a'lam bishawab. Iya Pak Ustadz. Jazakallahu Pak Ustadz atas jawabannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair atas jawabannya wa ahsanallahu ilaik. Ya. Berikan kembali waktu kepada orang hadirin yang ingin bertanya kepada Ustadz. Kami silakan. Masih ada. Sekiranya jika masih ada. Ustadz mungkin ini ada pertanyaan Ustadz, Van, mungkin di luar konteks. Tapi mungkin ada berkaitan dengan masalah keraguan atau keyakinan. Jika ada undangan dari saudara kita yang muslim untuk hadir ke acara pernikahannya, apakah kita nggak masalah untuk hadir di acara pernikahannya dan ikut makan di sana, karena kita khawatir mungkin dari makanan yang dihidangkan itu mengandung namanya makanan-makanan yang diharamkan dalam Islam. Mungkin proses memasaknya ada alkohol, ada minyak-minyak dari daging babi dan semacamnya itu. Ustaz. Bagaimana Ustaz? Dari orang kafir, undangan orang kafir. Iya, orang non-muslim Ustaz. Baik. Yang pertama perlu kita garis bawahi di sini, kita tidak boleh mengatakan orang kafir itu saudara kita, ya, kecuali kalau seandainya seseorang punya kerabat, ya misalnya dia dari keluarga yang plural, ada keluarga Islam, ada keluarga Kristen dan lain sebagainya, maka dia mengatakan saudara, saudara saya orang kafir, itu saudara kekerabatan. Tapi kalau seandainya itu bukan, tidak ada kekerabatan apapun dia dengan orang-orang kafir, maka tidak boleh dia mengatakan saudara kita. Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan fa ikhwanukum fiddin, saudara kamu seagama itulah orang-orang yang mereka menegakkan sholat dan sebagainya. Dengan ayat ini para ulama mengatakan mafhum mukhalafah, bahwasanya orang-orang yang tidak sholat, yang mereka tidak beriman kepada Allah, kufur kepada Allah, maka bukan saudara kita seiman. Ya, jadi katakan saja saudara-saudara kafir, apa orang-orang kafir, tidak perlu saudara-saudara kita. Ya, orang-orang kafir atau orang non-muslim dan lain sebagainya. Nah, sekarang Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa ta'amul ladzina utul kitaba halul lakum. Makanannya alul kitab itu halal buat kalian. Nah, ini hukum asalnya. Hukum asal daripada makanannya mereka itu adalah halal untuk kita. Kecuali sampai kita mendapatkan dalil jelas bahwasannya makanannya itu ada unsur-unsur keharamannya. Apakah dia masak babi, ataukah dia menyembelih dengan cara yang tidak benar, dengan tidak secara syar'i, ya kemudian dia campur dengan sesuatu yang terlarang dalam agama. Ketika kita mendapatkan nas atau mendapatkan bukti bahwa si kondisi dia memang memang demikian, ya sudah kita mungkin ketika hadir bukan di tempat-tempat ibadahnya mereka, ya di tempat-tempat umum, misalnya di rumah ataukah di toko-toko atau di gedung-gedung, maka kita nikmati saja minuman atau apa-apa saja yang sudah jelas kehalalannya. Nah, tapi kalau seandainya kita tidak mengetahui, kita ketahui bahwa catering yang diambil cateringnya dari orang Muslim, sudah hukum asalnya halal untuk kita makan. Barakallahu fikum. Ada yang lain?
Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan. Izin bertanya Ustadz. Nah, silakan. Ya mengenai hadis Ustadz, ada hadis yang menyatakan bahwa Rasulullah SAW bersabda, sungguh seorang hamba akan diberi pahala dari semua nafkah kecuali tanah dan bangunan. Untuk hadis tersebut, bagaimana derajat kesahihannya ya Ustadz? Dan maksud dari tanah dan bangunan itu, apakah tanah dan bangunan yang kita dapatkan dari waris atau tanah yang kita dapatkan yang kita hasilkan ya Ustadz? Apakah itu secara general ya mengenai hadis tersebut? Ya, Ustadz. Jazakallah khair. Ya, wallahu alam bishawab. Saya nggak tahu, nggak pernah mendengar hadis ini, dan ini menjadi PR buat saya. Insya Allah nanti akan saya cari teksnya, dan kemudian kita lihat derajat hadis tersebut, dan kemudian bagaimana pula komentar para ulama tentang hadis tersebut. Ya mungkin nanti bisa diulangi kembali hadisnya, bisa di chatting ke adminnya, nanti bisa dikirim ke saya untuk saya mengecek dan melihat bagaimana derajat kedudukan hadis tersebut dan bagaimana pendapat ulama pula. Wallahu a'lam bishawab. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, barakallahu fik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa Ustadz, izin bertanya Ustadz. Nah, Ada dua pertanyaan Ustadz. Pertama berkenaan dengan yang yakin nggak bisa dihilangkan dengan keraguan. ya. Misalnya kalau lagi sholat nih Ustadz, merasa buang angin gitu. Nabi mengatakan kalau tidak mendengar atau tidak mencium baunya, tidak boleh meninggalkan sholat Ustadz. Bagaimana kalau kita merasakan Ustadz? Tidak mendengar, tidak mencium baunya, tapi merasakan gitu Ustadz. Terus yang pertama Ustadz, yang kedua berkenaan dengan sudah berwudu Ustadz, menunggu sholat tidur Ustadz. Nah, tidur yang bagaimana yang membatalkan wudu gitu Ustadz? Kan kadang-kadang orang ada sekedar tidur tapi terus terbangun gitu hanya dengan suara gitu. Nah, batasan mana yang menyebabkan wudu itu batal Ustadz? Maksud batas tidurnya gitu Ustadz. Masya Allah. Pertama, perlu kita ketahui ya, kentut itu kan memang bisa dengan bentuk adanya suara, yang kedua adanya bau. Nah, kalau seandainya yang ketiga yang tidak disebutkan dalam nas oleh Nabi SAW, ya tetapi ucapan Nabi SAW mencakup apa saja yang kita bisa pastikan itu adalah kentut, yang kita pastikan itu adalah buang angin. Nah, kalau memang seandainya itu kita pasti buang angin, ya selain daripada apa yang disampaikan dalam hadis tersebut, maka ya sudah dihukumi dengan buang angin. Cuman saya belum punya gambaran kira-kira apa yang kita merasa kita sudah buang angin, tapi suaranya nggak ada dan juga baunya tidak ada. Atau misalnya ada kentut-kentut yang memang dia nggak bersuara, tapi jelas ada desingan daripada suara. Itu sebenarnya suara juga, tapi suara kentut kan bertingkat-tingkat ya, seperti kita ketahui. Nah, kalau memang seandainya dia pastikan itu memang adalah kentut, ya sudah, berarti dia sudah batal wudhunya. Maka batal wudhu, maka batalah sholatnya tersebut. Kemudian yang kedua, datang hadis ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ditunggu oleh para sahabatnya, yang kemudian diceritakan bahwa wanita sudah mulai tertidur, dan para sahabat mereka sambil bersandar dan muka mereka terkadang terkantuk-kantuk. Kemudian datang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kemudian mereka langsung sholat tanpa ada di antara mereka berwudu pada waktu itu. Nah, dengan hadis ini para ulama menerangkan dan menjelaskan kalau seandainya seseorang berada di kondisi tertidur dan kemudian dia bisa merasakan sekitarannya, misalnya khutbah Jumat, orang ada tertidur khutbah Jumat, tapi terkadang dia tahu juga dia sedang khutbah, walaupun dia nggak bisa memahami secara detail apa yang disampaikan, tapi dia tahu posisinya itu dia sedang dalam khutbah Jumat, maka dalam kondisi seperti ini tidak membatalkan wudhunya. Tetapi kalau seandainya dia sudah tidak lagi merasakan kondisi dan keadaan sekitarannya, atau dengan nama lain dia sudah lelap dengan ketidurannya,
dilelap dengan tidurnya dan dia tidak merasakan apapun, maka ini bisa membatalkan wudhunya. Membatalkan wudhunya dan dia wajib berwudhu kembali. Wallahu a'lam bishawab. Apakah kondisinya dia dalam keadaan duduk ataukah dalam kondisi dalam keadaan dia berbaring? Baik. Asalkan dia itu sudah lelap hidupnya, kalau tidurnya sudah lelap, dia sudah tidak, kaidahnya tidak merasakan lagi kondisi yang ada di sekitarnya, apakah dia dalam keadaan berbaring atau dalam keadaan duduk. Karena ada orang-orang yang dia walaupun duduk, imam sudah sudah qomat sholat, ya bahkan dia harus dibangunkan. Ya maka dengan kondisi seperti ini sudah lelap dengan tidurnya, maka dia harus berwudu kembali. Tapi ada orang-orang yang dia tertidur, tapi dia tahu ini sudah qomat, dia bangun dengan sendirinya, maka dia tahu kondisi yang ada di sekitarnya, maka dia tidak perlu berwudu kembali. Allahu a'lam bishawab. Nah, Ustaz, syukron Ustaz atas Barakallah. penjelasannya. Jazakallahu khairan. Nah, Nah, jazakumullah khairan. Izin kami meneruskan Ustadz, ada kendala koneksi dari Ustadz Agung. Selanjutnya masih ada yang raise hand Ustadz, apa masih ada waktu di Ustadz? Naam, barakallahu fiik. Masih ada yang raise hand ini, apa bisa diakomodir Ustadz, ada waktu mungkin? Taib wa fikum barakallahu. Akhi Azrul, tafadhol silahkan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afwan Ustaz, Ana izin bertanya lagi Ustaz. Ana membaca di sebuah kitab kitab usul fiqh karya Imam Syekh Utsaimin. Itu di sana itu ada pembagian ilmu itu ada dua. Ustaz. Maksud dari pembagian ilmu itu ada dua, yaitu doruri sama nazori kalau nggak salah Ustaz. Nah itu penjelasannya itu bagaimana ya Ustaz? Hanya di kitab itu penjelasannya terlalu belum jelas gitu kalau menurut Anda. Taib. Barakallahu fikum. Nah, para ulama ketika mereka membahas ilmu, ada yang sifatnya ilmu doruri, ada yang namanya ilmu an-nadhari. Ilmu ad-daruri adalah ilmu yang itu sudah difahami oleh seseorang. Bahwasanya adanya Allah Subhanahu wa taala ini sesuatu yang jelas, gamblang. Adanya Allah Rabbul Alamin. Begitu juga adanya Nabi Muhammad SAW ada sesuatu sifatnya doruri. Ya, maka siapa saja yang mereka mengingkari adanya Allah dan kemudian mengingkari adanya Rasulullah SAW, maka dia bisa keluar daripada Islam. Dia murtad daripada agama ini. Adapun ilmu yang sifatnya nadhari ada sesuatu yang butuh penelitian. Ya, tentang misalnya wajibnya jenggot. Ya, nah wajibnya jenggot ini ilmu ada sifatnya nadhari. Ilmu yang perlu dikaji dan perlu dilihat dalil-dalil dari Nabi SAW tentang kewajiban jenggot. Begitu juga ilmu tentang wajibnya isbal. Ya, tidak semua orang kan mengetahui akan wajibnya isbal tersebut. Tetapi haramnya isbal, tetapi dia butuh dalil untuk mengetahui akan keharaman atau wajibnya seseorang memakai celana di atas mata kaki. Dan begitu juga tentang haramnya musik. Ya, haramnya musik ini ilmunya adalah ilmu yang sifatnya nadhari. Ya, perlu untuk dikaji, perlu untuk dilihat, dari sisi pendalilan akan haramnya sebuah musik tersebut. Ya, demikian yang dicontohkan oleh para ulama dan perbedaan di antara ilmu nadhari dengan ilmu ad-daruri. Ad-daruri sesuatu yang tidak perlu penelitian, yang mana setiap orang dia memiliki jibiliyah, dia punya fitrah akan adanya Allah seperti yang saya contohkan tadi, ya, adanya Rasulullah SAW, ya, maka ini sesuatu yang tidak butuh ada nadhari, tidak butuh untuk penelitian. Maka di sana ada sebagian ada cerita ini diceritakan oleh para ulama, ada seorang nenek-nenek dia didatangi oleh seorang ahlul kalam yang kemudian ahlul kalam tersebut berkata, saya memiliki sekian puluh dalil adanya Allah. Kemudian dikatakan, celaka engkau butuh sekian ratus dalil, sekian puluh dalil adanya Allah. Afillahi syakun fatiris samawati wal ard. Apakah kepada Allah engkau ragu yang menciptakan langit dan bumi sehingga engkau butuh 100 dalil akan adanya Allah? Ya, karena ini nggak butuh penelitian, ini sesuatu yang sifatnya adalah doruri. Iman, fitrah yang telah ditanamkan oleh Allah kepada hati seorang mukmin, dalam hati seorang manusia. Baik, maka tidak ada uzur nanti di yaumul qiyamah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah, karena ini adalah fitrah yang Allah berikan kepadanya, berarti dia bertentangan dengan fitrahnya.
Nah, begitu ada pun ilmu yang sifatnya nadhari, itu butuh penelitian. Penelitian dalam arti kata kita perlu melihat dalil akan keharumannya ini, akan kewajiban ini, dan seterusnya. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Kami persilahkan, mungkin masih ada yang mau bertanya. Sejauh ini belum ada. Tadi ada yang raise hand tapi Nah, Ricky Prima mungkin mau raise hand lagi. Tadi udah raise hand. baik. Baik. Baik Ustadz, sepertinya sudah. Assalamualaikum Ustaz. Nah, fadal. Ya, itu yang tadi pertanyaan hadis tadi udah anak kirim di obrolan Ustaz, di screenshot ya, terkait dengan Siap, hadis. Ya, siap, insya Allah. mohon kalau jika udah mendapat jawabannya di share Ustaz. Baik, Jazakallah khair. kalau bisa kirim. Baik. Baik, nanti kita share Ustadz ininya, yang di share akhir Prima, insyaallah. Selanjutnya ada Umu Amar dari USA, silakan, mungkin ada yang ingin disampaikan pertanyaan. Fadal. Ya, jazakumullahu khairan Akhi Nabil. Jazakumullahu khairan Ustadz atas materinya hari ini dan alhamdulillah banyak materi tadi. Tetapi ini agak di luar kaidah Ustadz. Mohon nasihat dan penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, ketika kemarin Idul Fitri ada banyak anak-anak dapat amplop atau dapat uang dari kerabat. Kemudian karena masih kecil, mereka mengumpulkan itu kepada orang tuanya. Orang tuanya kemudian menggunakannya Ustadz. Tetapi memang ini sudah ada viral dari tahun lalu bahwa orang tua yang seperti itu termasuk orang tua yang zalim. Mohon nasihat dan penjelasan Ustadz dari mana kaidah yang bisa masuk atau tidak bisa masuk dengan situasi yang seperti ini. Jazakumullahu khairan atas nasihat Ustaz. Iya.